Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidungku, menjadi parfum yang mau tak mau harus kuakrabi selama beberapa minggu terakhir. Dinding putih yang dingin seolah menjadi layar raksasa tempatku memutar kembali kenangan, sementara bunyi monoton mesin pemantau detak jantung di samping ranjangku menjadi musik latar yang mengiringi kesendirian. Aku, Arini Wijaya, seorang wanita yang seharusnya berada di puncak kebahagiaan, kini terbaring lemah di sebuah ruang privat rumah sakit, ditemani oleh selang infus yang setia meneteskan cairan ke dalam pembuluh darahku. Ginjal. Organ kecil yang tak pernah kusangka akan menjadi sumber penderitaan sebesar ini. Dokter bilang fungsinya menurun drastis, memaksaku untuk menjalani perawatan intensif. Sudah 1 bulan aku berada di sini, di dalam kotak putih yang membosankan ini. 1 bulan yang terasa seperti 1 dekade, di mana setiap detiknya adalah penantian yang menyiksa. Penantian akan kesembuhan, dan yang lebih utama, penantian akan kehadiran seseorang yang seharusnya menjadi pilar kekuatanku, suamiku, Bramantio. Bram, mengingat namanya kini terasa seperti menelan serpihan kaca. Ada rasa perih yang tajam, menggores hingga ke relung hati yang paling dalam. Di awal-awal aku dirawat, dia masih menyempatkan diri untuk datang. Kunjungannya singkat, di sela-sela kesibukan rapat yang tak pernah ada habisnya. Ia akan duduk di kursi samping ranjang, matanya lebih sering terpaku pada layar ponsel pintarnya daripada pada wajah pucat istrinya. "Bagaimana keadaanmu hari ini, Rin?" tanyanya, sebuah pertanyaan basa-basi yang diucapkannya sambil membalas email atau pesan singkat. "Seperti biasa, Mas." "Bosan," jawabku dengan suara serak. "Sabar, ya. Perusahaan sedang banyak proyek besar. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar. Ini semua juga kan demi masa depan kita, demi anak-anak," dalihnya, seolah-olah tumpukan pekerjaan itu lebih penting daripada nyawa istrinya yang sedang di ujung tanduk. Aku hanya bisa tersenyum getir. "Perusahaan? Ya, perusahaan itu. Dulu, itu adalah milikku. Perusahaan rintisan yang kubangun dengan keringat dan air mata sejak aku masih gadis. Setelah menikah dengan Bram dan Rian lahir, aku memutuskan untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Aku ingin memberikan seluruh waktuku untuk membesarkan anak-anakku. Dengan penuh kepercayaan, aku menyerahkan kendali perusahaan itu kepada Bram. Aku mengalihkan semua aset atas namanya, berpikir bahwa kami adalah satu kesatuan, bahwa miliknya adalah milikku juga, dan sebaliknya. Siapa sangka, kepercayaan itu menjadi bumerang. Di tangan Bram, perusahaan memang berkembang pesat. Ia terbukti sebagai pebisnis yang andal. Namun, seiring dengan menumpuknya pundi-pundi kekayaan, sikapnya perlahan berubah. Ia menjadi sosok yang asing. Sosok yang lebih peduli pada citra dan status sosial daripada kehangatan keluarga. Ia mulai sering pulang malam dengan alasan lembur, dan akhir pekan lebih banyak dihabiskannya di lapangan golf bersama rekan-rekan bisnisnya daripada bermain dengan anak-anak di rumah. Aku mencoba memahaminya, menelan semua kekecewaan itu dalam diam, berpikir mungkin ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Tapi kini, saat aku terbaring sakit dan tak berdaya, ketidakpeduliannya terasa begitu telanjang dan menyakitkan. Memasuki minggu kedua perawatanku, kunjungannya semakin jarang. Terkadang ia hanya menelepon, suaranya terdengar terburu-buru. Memasuki minggu ketiga, bahkan telepon pun sudah tak ada. Hanya pesan singkat sesekali, "Maaf, hari ini sibuk sekali. Cepat sembuh ya," atau "Anak-anak aman di rumah. Fokus saja pada pemulihanmu." Pesan-pesan dingin yang terasa seperti kewajiban, bukan ungkapan ketulusan. Di tengah kehampaan dan rasa sakit ini, Tuhan mengirimkanku seorang malaikat. Malaikat pelindungku yang paling setia, putra sulungku, Rian. Usianya baru menginjak 14 tahun, duduk di bangku kelas 2 SMP, namun kedewasaannya melampaui usianya. Dialah yang menjadi pengganti sosok ayahnya, menjadi penyemangat hidupku. Setiap sore, selepas sekolah, Rian akan datang menjengukku. Dengan tas ransel yang masih tersampir di punggungnya, ia akan masuk ke kamarku dengan senyum ceria yang selalu berusaha ia tampilkan, meski aku tahu ada kelelahan yang luar biasa di balik senyum itu. "Assalamualaikum, Bunda," sapanya, lalu mencium punggung tanganku dengan taksim. "Bagaimana perasaan Bunda hari ini? Sudah lebih baik?" "Waalaikumsalam, sayang.
Alhamdulillah, lebih baik karena kamu sudah datang, jawabku, berusaha tersenyum tulus. Rian akan meletakkan tasnya, lalu dengan cekatan mengeluarkan kotak bekal yang dibawanya. Tadi Rian masak sup ayam kesukaan Bunda. Rian coba pakai resep yang dulu Bunda ajarkan. Semoga rasanya enak. Hatiku menghangat sekaligus teriris. Di usianya yang masih begitu muda, ia harus menanggung beban yang begitu berat. Ia tidak hanya harus fokus pada sekolahnya, tapi juga harus mengurus rumah dan adiknya, Dina, yang masih kelas 5 SD. Dan kini, ia juga harus merawat ibunya yang sakit. Terima kasih, Nak. Kamu anak yang hebat, bisikku sambil mengelus rambutnya. Air mataku tak terbendung lagi. Rian akan menemaniku hingga malam tiba. Ia akan menceritakan tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang tingkah lucu Dina. Ia akan menyuapiku makan, membantuku minum, atau sekadar memijat kakiku yang terasa pegal. Ia adalah perawat terbaikku, sahabat setiaku, dan sumber kekuatanku. Namun, setiap kali malam semakin larut dan ia harus berpamitan pulang, hatiku kembali terasa kosong. Aku melihat punggung kecilnya yang berjalan menjauh, punggung yang menopang tanggung jawab yang terlalu besar. Rian pulang dulu ya, Bun. Kasihan Dina sendirian di rumah. Besok pagi Rian harus siapkan sarapan dan bekal untuk Dina sebelum berangkat sekolah, pamitnya. Hati-hati di jalannya, Nak. Sampaikan salam Bunda untuk Dina. Bilang Bunda sangat merindukannya. Pasti, Bun. Bunda istirahat ya, jangan banyak pikiran. Rian dan Dina sayang sama Bunda. Setelah Rian pergi, kesunyian kembali menyergap. Aku akan menatap langit-langit kamar, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Di mana Bram? Di mana pria yang pernah berjanji akan menjagaku dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit? Apakah kesibukannya benar-benar membuatnya lupa bahwa istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati? Setiap kali aku bertanya pada Rian tentang ayahnya, jawabannya selalu sama, seolah sudah dihafal di luar kepala. Ayah sibuk, Bun. Tadi malam pulang larut sekali, pagi-pagi sekali sudah berangkat lagi. Katanya ada meeting penting di luar kota. Aku tahu putraku sedang berbohong. Bukan karena ia ingin menipuku, tapi karena ia ingin melindungiku dari kesedihan yang lebih dalam. Ia mencoba menutupi kelakuan ayahnya. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya yang selalu sedikit gelisah setiap kali aku menanyakan keberadaan Bram. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang ia tak ingin aku ketahui. Kecurigaanku semakin menjadi-jadi. Aku mencoba menelepon Bram, namun ponselnya seringkali tidak aktif atau panggilanku ditolak. Hatiku dipenuhi firasat buruk. Aku merasa ada badai yang sedang mendekat, sebuah prahara yang akan mengguncang fondasi rumah tanggaku hingga ke akarnya. Suatu malam, Rian datang dengan wajah yang lebih muram dari biasanya. Ada lebam samar di pipinya, yang coba ia tutupi dengan rambutnya. Matanya sembab, seolah habis menangis semalaman. Kamu kenapa, Nak? Pipi kamu kenapa? Tanyaku dengan panik, mencoba menyentuh wajahnya. Rian mengelak dengan halus. Enggak apa-apa, Bun. Tadi jatuh di sekolah waktu main basket. Aku tahu ia berbohong lagi. Aku adalah ibunya, aku bisa merasakan getaran kesedihan dalam suaranya. Aku bisa melihat luka yang lebih dalam di matanya, luka yang bukan disebabkan oleh bola basket. Rian, lihat Bunda. Tolong jangan bohongi Bunda. Apa yang terjadi di rumah? Apa ayahmu? Aku tidak sanggup melanjutkan kalimatku. Rian terdiam, kepalanya menunduk. Bahunya bergetar hebat. Ia tidak sanggup lagi menahan beban itu sendirian. Isak tangis yang selama ini ia pendam akhirnya pecah. Ia menangis seperti anak kecil, memelukku erat seolah mencari perlindungan. Maafin Rian, Bun. Maafin Rian, isaknya di dadaku. Kamu nggak salah apa-apa, sayang. Ceritakan sama Bunda, apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Desakku, hatiku hancur melihatnya seperti ini. Malam itu, di tengah aroma obat-obatan dan bunyi mesin rumah sakit, Rian akhirnya membuka kotak Pandora yang selama ini ia tutup rapat. Ia menceritakan sebuah kenyataan pahit yang 1000 kali lebih menyakitkan daripada penyakit ginjal yang menggerogoti tubuhku. Sebuah kenyataan yang membuatku sadar,
Bahwa selama aku berjuang untuk hidupku di sini, sebuah pengkhianatan besar sedang terjadi di istana yang kubangun dengan cinta dan kesetiaan. Rumahku telah dimasuki oleh ular berbisa, dan suamiku adalah orang yang membukakan pintunya. Cerita Rian mengalir seperti banjir bandang, menghancurkan semua sisa harapan dan kepercayaan yang kumiliki untuk Bram. Ternyata, ayahnya tidak sibuk bekerja. Ayahnya sedang sibuk membangun keluarga baru di rumah kami sendiri. Bram telah membawa seorang wanita lain, seorang pelakor, beserta anaknya, untuk tinggal di rumah kami. Namanya Tante Vera, Bun, kata Rian dengan suara bergetar. Dia dan anaknya, Kevin, sudah tinggal di rumah sejak minggu kedua Bunda di rumah sakit. Duniaku seakan berhenti berputar. Napasku tercekat. Rasa sakit di ginjalku seolah tak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang menghantam ulu hatiku saat itu. Jadi, ini alasannya. Ini alasan Bram tak pernah lagi datang, tak pernah lagi peduli. Hatinya, raganya, perhatiannya, telah ia berikan untuk wanita lain. Dan ia melakukannya di bawah atap yang sama dengan anak-anakku. Wanita itu, dia jahat, Bun, lanjut Rian, air matanya kembali berlinang. Dia dan anaknya memperlakukan Rian dan Dina seperti pembantu. Aku memejamkan mata, tak sanggup membayangkan pemandangan itu. Pemandangan di mana anak-anakku, darah dagingku, buah hatiku, harus menderita di rumah mereka sendiri. Perasaanku campur aduk antara amarah, benci, dan rasa bersalah yang teramat sangat. Kenapa aku harus sakit? Kenapa aku tidak ada di sana untuk melindungi mereka? Ceritakan semuanya, Nak. Semuanya. Bunda harus tahu, pintaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dan Rian pun melanjutkan ceritanya, sebuah kisah pilu tentang bagaimana kedua anakku dijadikan budak di istana mereka sendiri. Sebuah kisah yang menyulut api dendam di dalam hatiku. Api yang tak akan pernah padam sebelum aku membakar hangus semua orang yang telah menyakiti anak-anakku. Malam itu, di ranjang pesakitan ini, aku bersumpah. Aku akan sembuh. Aku akan pulang. Dan aku akan membalas semuanya. Isak tangis Rian perlahan mereda, menyisakan sesenggukan kecil yang menyayat hati. Ia masih memelukku erat, seolah takut jika melepaskannya, ia akan kembali ditelan oleh kenyataan pahit di rumah. Aku mengelus punggungnya, mencoba menyalurkan kekuatan, meski sebenarnya akulah yang merasa paling hancur saat ini. Dinding putih kamar rumah sakit ini seolah menyempit, menghimpit dadaku hingga sesak. Sekarang, ceritakan pada Bunda pelan-pelan, bisikku lembut, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar karena amarah yang mulai membakar. Sejak kapan mereka ada di rumah? Dan, apa saja yang mereka lakukan pada kalian? Rian mengangkat wajahnya dari dadaku. Matanya bengkak dan merah, tatapannya kosong. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menumpahkan semua beban yang ia pikul sendirian selama ini. Semuanya dimulai beberapa hari setelah Bunda masuk rumah sakit. Rian memulai ceritanya, suaranya parau. Awalnya, ayah bilang akan ada tamu yang menginap sebentar. Seorang rekan bisnis dan anaknya, karena rumah mereka sedang direnovasi. Ayah bilang pada Rian dan Dina untuk bersikap baik. Aku menggertakkan gigi. Rekan bisnis. Sebuah kebohongan yang begitu licik. Bram bahkan menggunakan anak-anaknya sendiri sebagai alat untuk memuluskan perselingkuhannya. Lalu datanglah Tante Vera dan anaknya, Kevin. Usia Kevin sepertinya setahun di atasku. Ayah menyuruh kami memanggilnya Tante, seolah dia orang yang terhormat. Rian mendengus sinis, sebuah ekspresi yang jarang kulihat di wajahnya yang polos. Hari pertama dan kedua, mereka masih bersikap baik. Tante Vera banyak tersenyum, dan ayah terlihat bahagia. Sangat bahagia. Ayah tertawa lebih lepas daripada yang pernah Rian lihat selama setahun terakhir. Setiap kata yang keluar dari mulut Rian adalah belati yang menusuk jantungku. Aku bisa membayangkan pemandangan itu. Bram, suamiku, tertawa bahagia bersama wanita lain di ruang keluarga kami, sementara aku di sini berjuang melawan maut. Tapi semua berubah setelah hari ketiga, lanjut Rian. Sikap Tante Vera mulai berbeda, terutama saat ayah tidak ada di rumah. Pagi itu, ayah berangkat kerja lebih awal. Tante Vera keluar dari kamar ayah. Rian berhenti sejenak, menelan ludah.
Ia tampak kesulitan mengucapkan kalimat berikutnya. Dia keluar dari kamar Bunda dan Ayah, Bun. Dia memakai salah satu daster satin milik Bunda. Amarahku memuncak. Rasanya darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Wanita itu tidak hanya merebut suamiku, ia juga telah menodai ruang pribadiku, barang-barangku. Ia telah lancang menduduki posisiku sebagai ratu di rumahku sendiri. Dia mulai memerintah, Bun. Pagi itu, dia melihat Dina sedang membuat sereal untuk sarapan. Dia langsung membentak Dina, katanya, anak perempuan kok malas sekali, cuma makan sereal. Buatkan saya dan Kevin nasi goreng sekarang. Dina yang kaget hanya bisa diam. Sejak saat itu, setiap pagi, Dina yang harus menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Padahal Dina harus bersiap-siap ke sekolah. Aku memejamkan mata, membayangkan putri kecilku, Dina yang manja dan ceria, kini harus berdiri di depan kompor setiap pagi untuk melayani majikan barunya. Tanganku terkepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Bukan hanya itu, Bun. Semua pekerjaan rumah tangga sekarang menjadi tugas kami. Tante Vera bilang, karena dia tamu, dia tidak pantas melakukan pekerjaan kasar. Dia menyuruh Dina mencuci semua pakaian kotor, termasuk pakaiannya dan pakaian Kevin. Pakaian dalam mereka juga, Bun, kata Rian dengan nada jijik. Dina sering mengeluh tangannya kasar dan perih karena deterjen, tapi Tante Vera tidak peduli. Kalau cuciannya kurang bersih, dia akan memarahi Dina habis-habisan. Lalu di mana ayahmu saat semua itu terjadi, Rian? Tanyaku dengan suara bergetar. Ayah selalu pulang malam, setelah kami selesai mengerjakan semuanya. Di depan ayah, Tante Vera akan kembali bersikap manis. Dia akan bilang, anak-anakmu rajin sekali, Bram. Tadi mereka berinisiatif membantuku membersihkan rumah. Dan ayah percaya begitu saja. Ayah malah memuji kami, katanya kami anak-anak yang baik karena tahu cara menghormati tamu. Kebohongan. Kepalsuan. Seluruh rumah tanggaku ternyata dibangun di atasnya. Bram tidak hanya buta, ia sengaja dibutakan oleh pesona wanita ular itu. Penderitaan kami tidak berhenti di situ. Kevin, anaknya, juga sangat menyebalkan. Dia selalu mengejek kami. Dia mengambil mainan-mainan Dina dan merusaknya. Dia juga sering mengadukan hal-hal yang tidak benar kepada ibunya. Puncaknya adalah kemarin, Bun. Rian menyentuh pipinya yang lebam. Kemarin, Dina tidak sengaja menumpahkan segelas air di dekat laptop Kevin. Kevin langsung marah besar dan mendorong Dina sampai jatuh. Rian yang melihat itu tidak terima, Rian balas mendorong Kevin. Kami sempat berkelahi. Tante Vera yang melihat itu langsung menjambak rambut Rian dan menampar Rian. Dia bilang Rian anak kurang ajar karena berani melawan anaknya. Lalu ayahmu, desisku. Ayah pulang saat Tante Vera sedang memarahi Rian. Dan yang membuat Rian paling sakit hati, ayah tidak membela Rian sama sekali. Ayah ikut memarahi Rian, menyuruh Rian minta maaf pada Kevin dan Tante Vera. Ayah bilang, Rian sudah mempermalukannya di depan tamu. Ayah bahkan menghukum Rian, uang jajan Rian dipotong selama seminggu. Cukup. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Air mataku yang tadi sempat kering, kini kembali membanjiri pipiku. Tapi ini bukan lagi air mata kesedihan, ini adalah air mata kemarahan. Kemarahan seorang ibu yang anak-anaknya telah dizalimi. Lalu, tugasmu apa, Nak? Apa yang wanita itu suruh kamu lakukan? Rian kebagian tugas menyetrika pakaian mereka semua dan memasak untuk makan malam, Bun. Setiap pulang sekolah, Rian tidak bisa langsung istirahat. Rian harus langsung ke dapur atau ke ruang setrika. Kata Tante Vera, anak laki-laki harus bisa bekerja juga, jangan manja. Dia dan Kevin hanya duduk-duduk di depan TV sambil menyuruh-nyuruh. Mereka benar-benar seperti ratu dan pangeran di rumah kita. Aku membayangkan putraku, yang seharusnya fokus belajar dan bermain di usianya, kini harus menghabiskan sore harinya dengan tumpukan baju dan peralatan masak. Semua impianku untuk memberikan masa kecil yang indah bagi anak-anakku telah dihancurkan oleh suamiku sendiri. Bram, pria yang kuanggap sebagai pahlawan, pelindung keluarga. Ternyata ia adalah monster berhati iblis. Ia merasa sudah sukses, sudah kaya raya, sehingga ia bisa seenaknya menginjak-injak harga diriku dan menyakiti anak-anakku.
Ia lupa bahwa kesuksesan yang ia banggakan saat ini berasal dari perusahaan yang kuberikan padanya. Ia lupa bahwa semua fasilitas mewah yang ia nikmati bersama selingkuhannya adalah hasil jerih payahku. Dan wanita itu, Vera. Pasti ia mengira Bram adalah seorang konglomerat yang kaya dari lahir. Ia tidak tahu bahwa suamiku hanyalah seorang pria biasa yang kuangkat derajatnya. Ia merasa menang karena berhasil merebut seorang pria kaya, sehingga ia bisa bertindak semena-mena pada anak-anakku. Mereka berdua adalah parasit yang menjijikkan. Bunda? Bunda marah? Tanya Rian pelan, melihatku terdiam dengan rahang mengeras. Aku menatapnya, menghapus air mataku dengan kasar. Bunda tidak marah, nak. Bunda murka, jawabku dengan nada dingin yang membuat Rian sedikit terkejut. Dan Bunda berjanji padamu, pada Dina, dan pada diri Bunda sendiri. Mereka akan membayar semua ini. Setiap tetes air mata kalian, setiap rasa sakit yang kalian rasakan, akan Bunda balas 1000 kali lipat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai amarah di dalam dadaku. Sekarang bukan waktunya untuk emosi. Sekarang adalah waktunya untuk berpikir jernih. Aku harus sembuh. Aku harus kuat. Aku harus menyusun rencana. Rian, dengarkan Bunda baik-baik, kataku dengan serius. Mulai sekarang, jangan melawan mereka lagi. Turuti saja apa kata mereka untuk sementara waktu. Jangan sampai kalian terluka lagi. Anggap saja ini sandiwara. Tugasmu sekarang adalah menjaga Dina dan dirimu sendiri baik-baik sampai Bunda pulang. Dan yang terpenting, jangan beritahu ayahmu atau wanita itu tentang percakapan kita malam ini. Pura-puralah tidak terjadi apa-apa. Kamu mengerti? Rian mengangguk, meski ada kebingungan di matanya. Tapi sampai kapan, Bun? Sampai Bunda sembuh dan pulang. Tidak akan lama lagi, sayang. Bunda janji. Setelah itu, kita akan usir sampah-sampah itu dari rumah kita. Malam itu, setelah Rian pulang, aku tidak bisa tidur. Pikiranku bekerja keras, menyusun kepingan-kepingan rencana pembalasan. Rasa sakit di tubuhku seolah hilang, digantikan oleh kobaran api dendam yang memberiku kekuatan baru. Aku menekan tombol panggilan perawat. Suster, tolong panggilkan Dokter Haryo. Katakan padanya saya ingin bicara sekarang juga. Ini sangat penting. Aku harus tahu kapan aku bisa keluar dari tempat ini. Semakin cepat, semakin baik. Karena di luar sana, ada surga kecilku yang telah diubah menjadi neraka, dan ada 2 iblis yang harus segera aku singkirkan. Permainan mereka sudah selesai. Sekarang, giliranku yang akan memulai permainan. Dan aku pastikan, aku yang akan menjadi pemenangnya. Pertemuanku dengan Dokter Haryo malam itu menjadi titik balik. Aku memohon padanya, bahkan sedikit mendesaknya, untuk mempercepat proses penyembuhanku. Aku tidak menceritakan masalah pribadiku, aku hanya berkata bahwa aku sangat merindukan anak-anakku dan merasa bahwa kehadiran mereka akan menjadi obat terbaik. Aku berjanji akan mengikuti semua anjuran medis dengan disiplin, meminum obat tepat waktu, dan menjaga pola makan. Melihat kesungguhanku, Dokter Haryo akhirnya luluh. Baik, Bu Arini. Jika kondisi ibu terus menunjukkan perkembangan positif seperti beberapa hari terakhir, dan hasil lab minggu depan bagus, kemungkinan besar ibu sudah bisa pulang. Tapi dengan syarat, ibu harus tetap kontrol rutin dan tidak boleh kelelahan. 1 minggu. Waktu yang terasa sangat lama, namun juga sangat singkat untuk mempersiapkan sebuah perang. Aku memanfaatkannya dengan maksimal. Siang hari, saat Rian di sekolah, aku mengubah kamar rumah sakitku menjadi ruang komando. Ponselku yang selama ini lebih sering diam, kini menjadi senjata utamaku. Target pertama dalam daftar panggilanku adalah Pak Tirtayasa, pengacara kepercayaanku yang sudah kuanggap seperti paman sendiri. Dialah yang dulu mengurus semua dokumen saat aku menyerahkan perusahaan kepada Bram. Halo, Pak Tirta. Ini Arini, sapaku begitu panggilannya tersambung. Arini, astaga, bagaimana kabarmu, nak? Bapak dengar kamu sedang di rumah sakit. Bapak mau menjenguk, tapi segan mengganggu, jawabnya dengan nada khawatir. Saya sudah jauh lebih baik, Pak. Terima kasih. Pak Tirta, saya butuh bantuan Bapak. Bantuan yang sangat penting dan rahasia. Aku menceritakan semuanya.
Tentang pengkhianatan Bram, tentang wanita simpanannya, dan yang terpenting, tentang perlakuan mereka terhadap anak-anakku. Di seberang telepon, aku bisa mendengar Pak Tirta mengumpat pelan, ikut terbawa emosi. Kurang ajar sekali si Bram itu. Diberi hati malah minta jantung. Dulu saya sudah punya firasat tidak enak saat kamu menyerahkan semuanya begitu saja, Rin. Nasi sudah menjadi bubur, Pak. Sekarang saya tidak mau menangisinya. Saya mau mengambil kembali semua yang menjadi hak saya dan anak-anak saya. Perusahaan, rumah, semua aset atas nama saya dulu. Bisakah, Pak? Tentu saja bisa, jawab Pak Tirta dengan tegas. Semua dokumen asli pengalihan itu ada di tangan saya. Kita bisa menuntutnya atas dasar penyalahgunaan kepercayaan. Apalagi dengan bukti perselingkuhan dan penelantaran anak, posisi kita sangat kuat di mata hukum. Kamu tenang saja, serahkan urusan legalitas pada Bapak. Bapak akan siapkan semua surat-surat yang diperlukan. Kapan kamu mau kita bergerak? Secepatnya, Pak. Kemungkinan minggu depan saya sudah bisa pulang. Saya ingin saat saya pulang, semuanya sudah siap. Saya ingin memberinya kejutan. Bapak suka semangatmu, Rin. Baik, segera Bapak siapkan draft gugatan cerai dan tuntutan pengembalian aset. Kamu fokus saja pada penyembuhanmu. Serahkan perangnya pada kami, para prajuritmu. Percakapan dengan Pak Tirta memberiku sedikit kelegaan. Fondasi hukum untuk rencanaku sudah kokoh. Kini, aku butuh eksekutor di lapangan. Aku membuka kontakku lagi dan mencari sebuah nama, Budi Santoso. Pak Budi adalah mantan kepala keamanan di perusahaanku dulu. Ia seorang pria bertubuh tegap, mantan anggota kesatuan khusus, yang sangat loyal padaku. Saat aku menyerahkan perusahaan pada Bram, Pak Budi memilih untuk mengundurkan diri karena merasa tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Bram yang menurutnya arogan. Ia kemudian mendirikan perusahaan jasa keamanan sendiri. Selamat siang, Pak Budi. Masih ingat saya, Arini Wijaya? Ibu Arini. Tentu saja saya ingat, Bu. Mana mungkin saya lupa. Ada apa ini, Bu? Sebuah kehormatan bagi saya Ibu menelepon. Suaranya terdengar antusias. Saya yang butuh bantuan Bapak. Saya butuh orang-orang terbaik Bapak. Sama seperti kepada Pak Tirta, aku menceritakan garis besar masalah yang kuhadapi. Aku tidak perlu merinci, Pak Budi langsung menangkap maksudku. Saya siap, Bu. Berapa orang yang Ibu butuhkan? Kapan dan di mana? Katakan saja, akan saya siapkan pasukan terbaik saya. Saya sudah lama geram mendengar kabar tentang kelakuan Tuan Bram di kantor. Menelantarkan ibu dan anak-anak ibu seperti ini adalah sebuah penghinaan. Saya tidak akan tinggal diam. Terima kasih, Pak Budi. Saya tahu saya bisa mengandalkan Bapak. Nanti saya kabari detail waktu dan tempatnya. Tolong jaga kerahasiaan ini. Siap laksanakan, Bu. Kapanpun Ibu butuh, kami siap bergerak. Dengan dua pilar utama, hukum dan keamanan, yang sudah kugenggam, aku mulai menyusun detail skenario hari H. Setiap malam, saat Rian menemaniku, aku akan bertanya dengan detail tentang rutinitas di rumah. Jam berapa Bram berangkat dan pulang kerja, jam berapa biasanya wanita itu dan anaknya keluar rumah, di mana saja barang-barang mereka diletakkan. Rian, yang awalnya bingung, kini mulai mengerti bahwa aku sedang merencanakan sesuatu. Ia menjadi mata-mata cilikku yang paling andal. Biasanya, Tante Vera dan Kevin pergi ke mall sekitar jam 10 pagi, Bun. Pulangnya sore. Ayah selalu pulang di atas jam 8 malam, lapor Rian suatu hari. Informasi itu sangat berharga. Aku harus melancarkan aksiku di saat Bram tidak ada di rumah. Aku tidak mau ada drama perkelahian fisik antara Bram dan orang-orangku di depan anak-anak. Target pertamaku adalah dua parasit itu. Aku akan membersihkan rumahku dari kotoran mereka terlebih dahulu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dokter Haryo memberiku lampu hijau untuk pulang. Aku meminta pihak rumah sakit untuk tidak menginformasikan kepulanganku kepada siapapun, termasuk pada data administrasi suamiku. Semua biaya rumah sakit kubayar lunas dengan dana darurat dari rekening pribadiku yang sudah lama tidak aktif, yang untungnya tidak diketahui oleh Bram. Aku juga sudah menginstruksikan Rian. Pagi itu, ia dan Dina berangkat sekolah seperti biasa,
tanpa menunjukkan gelagat apapun. Pukul 9 pagi, Pak Budi dan 5 orang anak buahnya yang berbadan tegap sudah menungguku di lobi rumah sakit. Mereka datang dengan 2 mobil hitam yang gagah. Aku, yang keluar dari rumah sakit dengan kursi roda demi administrasi, kini berdiri tegak. Aku menanggalkan piyama pasien dan mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang sudah disiapkan oleh asisten Pak Tirta. Aku merias wajahku, menyembunyikan sisa-sisa pucat di wajahku dengan polesan makeup yang tegas. Aku bukan lagi Arini yang lemah dan sakit-sakitan. Hari ini, aku adalah ratu yang datang untuk merebut kembali tahtanya. Kita ke rumah saya sekarang, Pak Budi, perintahku dengan nada datar. Perjalanan menuju rumah terasa begitu menegangkan. Jantungku berdebar kencang, campuran antara gugup, marah, dan antusiasme untuk segera menuntaskan semua ini. Pak Budi memberiku sebuah earphone kecil. Ini terhubung dengan tim saya, Bu. Di depan rumah sudah ada 2 orang yang mengawasi sejak pagi. Laporan terakhir, target wanita dan anaknya masih ada di dalam. Bagus, desisku. Mobil kami berhenti beberapa puluh meter dari gerbang rumahku. Rumah megah yang seharusnya menjadi surga bagi keluargaku. Dari kejauhan, aku bisa melihatnya. Tampak tenang dari luar, namun aku tahu di dalamnya ada racun yang menggerogoti. Tim pengawas melaporkan target baru saja keluar, Bu. Mereka menuju ke mobil, lapor Pak Budi. Tunggu, kataku, menahan napas. Aku melihatnya. Seorang wanita berpenampilan modis keluar dari pintu rumahku, menggandeng seorang remaja laki-laki. Mereka tertawa-tawa, berjalan menuju mobil sedan mewah milik Bram yang terparkir di garasi. Itu dia, Vera, wanita yang telah menghancurkan hidupku. Sekarang, Pak Budi, perintahku saat mobil mereka mulai bergerak keluar dari gerbang. Mobil kami langsung melaju, memotong jalan mobil Vera dan memaksanya berhenti. Satu mobil lagi yang dikendarai anak buah Pak Budi langsung memblokir jalan di belakangnya. Vera dan anaknya terperangkap. Aku melihat kepanikan di wajahnya dari balik kaca mobil. Ia pasti mengira ini adalah perampokan. Aku membuka pintu mobilku dan melangkah keluar. Dengan langkah mantap, aku berjalan menghampiri mobilnya. Setiap langkah terasa seperti sebuah pernyataan, aku kembali. Aku mengetuk kaca jendelanya dengan keras. Vera menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mataku, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari panik, menjadi syok, lalu pucat pasi. Ia melihatku seolah melihat hantu. Keluar, perintahku dengan suara dingin tanpa emosi. Keluar dari mobil itu. Dan keluar dari kehidupanku. Sekarang juga, pertunjukan baru saja dimulai. Wajah Vera memutih seperti kapas. Mulutnya terbuka sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Matanya yang tadi pagi mungkin dipoles dengan riasan mahal kini membelalak ngeri. Ia seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mungkin dalam benaknya, aku masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit, menunggu ajal menjemput. Ia tidak pernah menyangka aku akan muncul di hadapannya, berdiri tegak dengan tatapan membunuh. Anaknya, Kevin, yang duduk di sebelahnya, tampak kebingungan. Emma, itu siapa? Tanyanya, suaranya terdengar samar dari dalam mobil. Aku tidak memberinya banyak waktu untuk mencerna keterkejutannya. Aku kembali mengetuk kaca jendela, kali ini lebih keras, menggunakan buku-buku jariku. Aku bilang, keluar, bentakku, suaraku menggema di jalanan komplek yang sepi. Bentakan itu seolah menyadarkannya dari keterpanaan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci pintu mobil. Pak Budi dan 2 anak buahnya sudah berdiri di sisi mobil, siap siaga, memastikan tidak ada perlawanan. Pintu mobil terbuka. Vera melangkah keluar dengan goyah. Gaun mahalnya yang modis kini tampak konyol di tubuhnya yang gemetar ketakutan. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bu Arini, sapanya dengan suara bergetar. Ia mencoba tersenyum, senyum palsu yang terlihat sangat menyedihkan. Ibu sudah sembuh? Syukurlah. Saya? Tutup mulutmu, potongku tajam. Aku tidak butuh ucapan basa-basimu. Namaku terlalu suci untuk keluar dari mulut kotormu itu. Ia langsung terdiam, wajahnya menegang. Kevin ikut keluar dari mobil, bersembunyi di belakang tubuh ibunya, menatapku dengan tatapan takut bercampur benci. Ada apa ini, Bu?
Kenapa ibu menghentikan kami seperti ini? Tanya Vera, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia mungkin berharap bisa menyelesaikan ini dengan diplomasi. Sayangnya, waktu untuk diplomasi sudah lama berakhir. Aku tertawa sinis. Tawa dingin tanpa kehangatan. Ada apa? Kamu bertanya ada apa? Kamu tinggal di rumahku, tidur di ranjangku, memakai barang-barangku, menyiksa anak-anakku, dan kamu berani bertanya ada apa? Setiap kata yang kuucapkan seperti tamparan bagi wajahnya. Ia mundur selangkah, tampak semakin ketakutan. Saya bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Mas Bram yang meminta saya untuk... Aku tidak peduli apa kata pengkhianat itu, sergahku. Urusanmu sekarang adalah denganku. Kalian berdua, ikut aku sekarang. Masuk ke dalam rumah. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan menuju gerbang rumahku yang terbuka. Pak Budi dan anak buahnya dengan sigap, menggiring, Vera dan Kevin untuk mengikutiku dari belakang. Mereka tak punya pilihan lain selain menuruti. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, keharuman parfum Vera yang menyengat langsung menyambutku. Berbeda dengan aroma terapi melati yang biasa kupasang. Amarahku kembali bergejolak. Rumah ini telah ternoda. Aku berbalik menghadap mereka di ruang tamu. Foto pernikahanku dengan Bram yang dulu terpajang megah di dinding, kini sudah tidak ada di tempatnya. Digantikan oleh sebuah lukisan abstrak yang bukan seleraku. Pak Budi, panggilku tanpa mengalihkan tatapanku dari Vera. Tolong perintahkan anak buah Bapak untuk mengemasi semua barang milik dua parasit ini. Semua. Baju, sepatu, tas, kosmetik, jangan ada satupun yang tersisa. Masukkan ke dalam kantong sampah hitam. Saya tidak mau barang-barang mereka mengotori koper mahal di rumah ini. Siap, Bu, jawab Pak Budi, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya yang lain. Dua orang langsung naik ke lantai atas, menuju kamar tidur utama, tempatku tahu wanita ini bersarang. Mata Vera terbelalak ngeri. Jangan, ibu tidak berhak melakukan ini. Ini rumah Mas Bram juga, pekitnya histeris. Aku maju selangkah, menatapnya tajam hingga ia terintimidasi dan kembali diam. Dengarkan baik-baik, Nyonya pelakor. Rumah ini, tanah ini, bahkan udara yang kau hirup di dalamnya, semuanya dibeli dengan uangku, jauh sebelum suamimu menjadi siapa-siapa. Jadi, jangan pernah kau sebut nama pengkhianat itu seolah dia punya hak di sini. Haknya sudah habis saat dia memutuskan untuk memasukkan sampah sepertimu ke dalam istanaku. Vera menangis. Air mata buaya yang sama sekali tidak menyentuh hatiku. Tapi kami mau tinggal di mana? Beri kami waktu, rengeknya. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Mungkin kau bisa tinggal di kolong jembatan. Sepertinya tempat itu lebih cocok untukmu. Beberapa menit kemudian, anak buah Pak Budi turun dengan membawa beberapa kantong sampah hitam besar yang menggembung, penuh dengan barang-barang milik Vera dan Kevin. Mereka melemparkan kantong-kantong itu begitu saja di lantai ruang tamu. Sudah semua, Bu. Kamar sudah bersih, lapor salah seorang dari mereka. Bagus. Sekarang, buang semua sampah ini ke jalanan di depan rumah. Perintah itu membuat Vera dan Kevin syok. Jangan, Bu. Saya mohon, jangan. Vera mencoba bersujud di kakiku, namun aku menghindar dengan jijik. Kenapa? Malu? Bukankah kau sangat menikmati semua ini? Menikmati kemewahan yang bukan milikmu? Sekarang nikmati juga rasa malunya. Anak buah Pak Budi tanpa ragu menyeret kantong-kantong sampah itu keluar dan melemparkannya ke pinggir jalan, tepat di depan gerbang rumahku. Pemandangan itu langsung menarik perhatian beberapa tetangga yang kebetulan lewat dan petugas keamanan komplek. Mereka mulai berbisik-bisik, menonton drama yang tersaji gratis di depan mata mereka. Sekarang giliran kalian, kataku pada Vera dan Kevin. Keluar dari rumahku. Bawa barang-barang rongsokan kalian itu dan pergi sejauh mungkin dari sini. Kami mau pergi naik apa? Mobilnya? Mobil itu? Itu mobil yang kubelikan untuk suamiku dengan uangku. Kau tidak punya hak bahkan untuk menyentuhnya. Pergi dari sini jalan kaki, usirku tanpa ampun. Aku memberi isyarat pada Pak Budi. Dengan sopan namun tegas, Pak Budi dan anak buahnya mempersilakan Vera dan Kevin untuk keluar dari rumah. Mereka diseret keluar seperti penjahat.
Di depan rumah, drama itu mencapai puncaknya. Vera menangis histeris sambil mencoba memunguti barang-barangnya yang tercecer dari kantong sampah. Kevin hanya bisa berdiri mematung dengan wajah pucat, menahan malu yang teramat sangat. Mereka kini menjadi tontonan warga komplek. Beberapa tetangga bahkan ada yang merekam dengan ponsel mereka. Humiliasi yang sempurna. Aku berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan kepuasan yang dingin. Ini untukmu, Ryan. Ini untukmu, Dina. Ini balasan untuk setiap air mata dan rasa sakit kalian. Setelah memastikan mereka benar-benar pergi dari depan gerbang rumahku, berjalan kaki dengan gontai sambil menyeret kantong sampah mereka, aku menutup pintu. Aku bersandar di balik pintu, napasku memburu. Adrenalin perlahan surut, menyisakan kelelahan yang luar biasa. Aku berhasil. Aku sudah membersihkan istanaku dari hama yang pertama. Tapi perang belum usai. Masih ada satu target utama, sang raja pengkhianat. Aku melihat jam di dinding. Pukul 11 siang. Masih ada waktu beberapa jam sebelum Bram pulang. Aku harus mempersiapkan babak final dari pertunjukan hari ini. Pak Budi, terima kasih banyak, kataku. Tapi tugas Bapak belum selesai. Saya ingin Bapak dan tim tetap di sini sampai nanti malam. Saya butuh kalian untuk menghadapi babak selanjutnya. Dengan senang hati, Bu. Kami akan berjaga, jawab Pak Budi dengan hormat. Aku berjalan mengelilingi rumahku. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk, mengusir sisa-sisa aroma parfum wanita itu. Aku mengambil foto pernikahan kami yang ditemukan tergeletak di gudang dan meletakkannya kembali di tempatnya semula. Aku sedang mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Mengembalikan keharmonisan yang telah mereka rampas. Sore harinya, Ryan dan Dina pulang sekolah. Mereka diantar oleh salah satu anak buah Pak Budi. Begitu masuk ke dalam rumah dan melihatku berdiri di sana menyambut mereka, keduanya langsung berlari dan memelukku erat. Bunda, teriak mereka bersamaan. Kami bertiga berpelukan, menangis bahagia. Tidak ada lagi ketakutan di mata mereka. Yang ada hanya kelegaan. Sudah selesai, sayang. Mereka sudah pergi. Selamanya, bisikku sambil menciumi puncak kepala mereka. Malam itu, aku memasak makanan kesukaan mereka. Kami makan malam bersama di meja makan, sesuatu yang sudah lama tidak kami rasakan. Suasana rumah kembali hangat dan penuh tawa. Namun di tengah kebahagiaan itu, aku tetap waspada. Aku tahu, sebentar lagi, iblis yang sesungguhnya akan pulang ke sarangnya. Dan ia akan terkejut mendapati bahwa sarang itu kini telah dijaga oleh seorang ratu yang tak akan lagi membiarkannya masuk. Tepat pukul 8:30 malam, suara mobil Bram memasuki halaman rumah. Jantungku kembali berdebar. Inilah saatnya. Aku menyuruh Ryan dan Dina untuk masuk ke kamar. Aku tidak ingin mereka menyaksikan pertikaian ini. Pak Budi, bersiap, bisikku. Aku berdiri di ruang tamu, menunggu dengan sabar. Pintu depan terbuka. Bram masuk dengan wajah lelah, melonggarkan dasinya. Sayang, aku PU. Ucapannya terhenti. Matanya membelalak kaget saat melihatku berdiri di hadapannya. Wajahnya berubah dari lelah, menjadi syok, panik, lalu pucat pasi. Persis seperti ekspresi selingkuhannya tadi pagi. Selamat datang di rumah, Mas Bram, sapaku dengan senyum sinis. Terkejut melihatku sudah pulang? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu. Wajah Bram yang pucat pasi adalah pemandangan yang memberiku kepuasan tak terhingga. Ia menatapku seolah aku adalah hantu yang bangkit dari kubur. Mungkin di matanya, aku memang sudah mati, terkubur bersama rasa sakit dan pengkhianatan. Arini, desisnya, suaranya serak. Kak, kapan kamu pulang? Kenapa tidak memberitahuku? Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Kenapa? Supaya kamu punya waktu untuk membersihkan jejak-jejak peliharaanmu dari rumahku. Pertanyaanku yang tajam seolah menyadarkannya dari keterkejutan. Wajahnya langsung mengeras, berganti dengan ekspresi marah. Ia melangkah masuk, membanting pintu di belakangnya. Apa maksudmu? Di mana Vera dan Kevin? Tanyanya dengan nada menuntut, seolah ia adalah raja yang berhak bertanya. Vera? Aku mengangkat sebelah alisku. Oh,
Maksudmu wanita simpananmu itu? Aku sudah mengusirnya. Mereka sudah pergi dari sini. Aku sudah membersihkan rumah ini dari sampah. Mata Bram membelalak. Amarahnya meledak. Kamu tidak berhak melakukan itu, Arini. Ini rumahku juga. Kamu tidak bisa seenaknya mengusir tamuku. Tamu? Aku tertawa keras, tawa yang penuh dengan cemoohan. Tamu yang tidur di ranjangku? Tamu yang menjadikan anak-anakku sebagai pembantu mereka? Tamu yang kau bawa masuk saat istrimu sedang berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit? Itu bukan tamu, Bram. Itu namanya parasit. Wajah Bram memerah padam. Ia kehabisan kata-kata. Kebenaran yang kuucapkan telak menghantamnya. Aku sudah tahu semuanya, Bram, lanjutku dengan nada dingin dan terkendali. Aku tahu tentang perselingkuhanmu. Aku tahu kau membawa perempuan itu dan anaknya ke sini saat aku baru beberapa hari dirawat. Dan yang paling membuatku jijik, aku tahu kau membiarkan mereka menyiksa Rian dan Dina. Kau membiarkan anak-anakmu sendiri dijadikan babu untuk melayani pelakor dan anaknya. Setiap kalimatku adalah sebuah tuduhan, dan ia tak bisa menyangkal satupun darinya. Ia hanya bisa menatapku dengan napas memburu. Kau pikir aku akan diam saja? Desisku, melangkah mendekatinya. Kau pikir aku akan menerima semua perlakuanmu? Kau pikir aku akan tetap menjadi istri bodoh yang bisa kau injak-injak? Kau salah besar, Bram. Arini yang itu sudah mati. Mati di atas ranjang rumah sakit saat kau sedang bersenang-senang dengan kekasih barumu. Bram mencoba meraih lenganku, mungkin untuk menenangkanku atau justru mengintimidasiku. Rin, dengarkan aku. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan? Aku menepis tangannya dengan kasar. Aku tidak butuh penjelasanmu. Semuanya sudah sangat jelas. Kau adalah seorang pengkhianat. Seorang suami yang gagal dan seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Amarah Bram kembali tersulut karena penolakanku. Ia lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan siapa. Ia kembali pada sifat arogannya. Jaga bicaramu, Arini. Aku ini suamimu, kepala keluarga, dan aku adalah pemilik perusahaan. Kamu pikir kamu siapa bisa mengaturku? Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Saat ia menunjukkan keangkuhannya, kebodohannya. Aku tersenyum miring. Pemilik perusahaan, katamu? Suami, katamu. Aku berbalik dan mengambil sebuah map tebal dari atas meja konsol. Map yang sudah disiapkan oleh Pak Tirta. Aku melemparkannya ke dada Bram. Baca itu, perintahku. Dengan ragu, ia membuka map tersebut. Di dalamnya ada salinan surat gugatan cerai, tuntutan hak asuh anak penuh, dan yang terpenting, dokumen pembatalan pengalihan aset perusahaan atas dasar penyalahgunaan kepercayaan. Matanya bergerak cepat membaca setiap baris kalimat, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi semakin pucat. Ini tidak mungkin, gumamnya tak percaya. Perusahaan itu milikku. Kamu sudah memberikannya padaku. Aku memberikannya padamu karena aku percaya padamu. Aku pikir kau akan menjalankannya dengan amanah untuk masa depan anak-anak kita. Tapi ternyata, kau menggunakan keuntungan perusahaan untuk membiayai wanita simpananmu, sementara anak-anakku kau telantarkan. Kepercayaan itu sudah kau hancurkan, Bram. Jadi, aku mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku tidak akan pernah menandatangani ini. Aku tidak mau cerai. Dan perusahaan ini tetap milikku. Teriaknya histeris, seperti anak kecil yang mainannya direbut. Aku tidak butuh tanda tanganmu. Pengacaraku akan mengurus semuanya di pengadilan. Dengan semua bukti perselingkuhan dan penelantaran anak yang kumiliki, kau pikir hakim akan berpihak pada siapa? Ia terdiam. Tubuhnya luruh ke sofa, tatapannya kosong. Ia akhirnya sadar bahwa ia sudah kalah telak. Sekarang, kataku sambil memberi isyarat pada Pak Budi yang muncul dari balik ruangan lain bersama dua anak buahnya. Aku mau kau pergi dari rumah ini. Sama seperti aku mengusir peliharaanmu tadi pagi. Melihat kehadiran Pak Budi dan anak buahnya yang berbadan tegap, Bram terkejut. Namun, egonya menolak untuk kalah. Ia berdiri dan menatapku dengan penuh kebencian. Kau mengusirku dari rumahku sendiri, Arini? Setelah semua yang kulakukan? Rumahku, koreksiku.
Dan apa yang sudah kau lakukan? Menghancurkan hatiku? Menyakiti anak-anakku? Itu? Aku tidak akan pergi, bentaknya, mencoba bertahan. Aku menatap Pak Budi. Pak, tolong, bantu, Tuan Bram untuk menemukan jalan keluarnya. Pak Budi mengangguk. Ia dan anak buahnya mendekati Bram. Mari, Tuan. Jangan membuat keributan, kata Pak Budi dengan sopan namun tegas. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Bram meronta saat kedua anak buah Pak Budi memegangi lengannya. Tapi perlawanannya sia-sia. Tenaganya tak sebanding dengan dua orang profesional itu. Mereka mulai menyeretnya menuju pintu keluar. Sebelum kau pergi, kataku, menghentikan mereka sejenak. Aku mendekati Bram. Aku mau semua barang-barangku kembali. Aku mengambil dompet dari saku celananya, mengeluarkan semua kartu ATM dan kartu kredit perusahaan. Aku mengambil kunci mobil dari tangannya. Aku bahkan meminta ponselnya. Ponsel ini fasilitas kantor. Dan kantor itu sekarang milikku, kataku dingin. Bram menatapku dengan mata menyala-nyala, penuh amarah dan kebencian. Kau akan menyesal, Arini. Kau akan menyesal, ancamnya. Aku sudah melewati penyesalan terbesarku, yaitu menikah denganmu. Tidak ada lagi yang perlu kusesali, balasku. Pak Budi dan timnya kembali menyeret Bram keluar dari rumah. Teriakan dan makiannya menggema di seluruh ruangan, namun aku tak peduli. Suara itu adalah musik terindah di telingaku malam ini. Aku mengikuti mereka sampai ke teras. Aku melihat suamiku, pria yang dulu kupuja, kini dilemparkan begitu saja keluar dari gerbang rumahku, tanpa dompet, tanpa mobil, tanpa ponsel. Ia jatuh tersungkur di aspal jalanan, sama hinanya dengan wanita simpanannya. Ia bangkit, menatapku dengan tatapan penuh dendam, lalu berbalik dan berjalan gontai ke dalam kegelapan malam. Seorang pria yang merasa dirinya raja, kini menjadi gelandangan dalam sekejap. Aku menutup gerbang dan menguncinya. Aku bersandar di sana, menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa begitu segar dan bersih. Perang telah usai. Aku menang. Aku masuk kembali ke dalam rumah. Suasana kini terasa begitu damai dan ringan. Aku naik ke lantai atas dan membuka pintu kamar anak-anak. Rian dan Dina sudah tertidur pulas, saling berpelukan. Wajah mereka tampak begitu tenang, seolah semua beban di pundak mereka telah terangkat. Aku mencium kening mereka satu persatu. Tidurlah yang nyenyak, anak-anakku, bisikku. Mulai besok, kita akan memulai hidup yang baru. Hanya ada kita bertiga. Bunda janji, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kalian. Aku menutup pintu kamar mereka pelan-pelan dan berjalan menuju kamarku sendiri. Kamar yang kini telah kembali menjadi milikku seutuhnya. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku. Wanita yang terlihat lelah, namun matanya memancarkan kekuatan baru. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sebulan lebih, aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa dihantui rasa sakit dan kesedihan. Aku tidur sebagai seorang pemenang. Seorang ratu yang telah berhasil merebut kembali istananya dari para pengkhianat. Pagi datang membawa serta cahaya matahari yang terasa berbeda. Cahayanya seolah menembus tirai kamarku dengan kehangatan yang menjanjikan, bukan lagi dengan kesenduan yang menusuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bangun tanpa beban di dada. Tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang menghantui tidurku. Yang ada hanyalah perasaan lega dan energi baru yang mengalir deras di dalam darahku. Aku turun ke bawah dan mendapati Rian dan Dina sudah berada di meja makan, sedang menyiapkan sarapan. Dina sedang mengoleskan selai coklat di atas roti, sementara Rian menuangkan susu ke dalam gelas. Pemandangan sederhana itu menghangatkan hatiku. Mereka tersenyum begitu melihatku. Senyum tulus yang beberapa hari lalu tampak mustahil untuk kulihat lagi. Pagi, Bunda, sapa mereka serempak. Pagi, anak-anak hebatnya Bunda, balasku, mencium kening mereka satu persatu. Wah, Bunda sudah dimasakin sarapan, nih. Iya, dong. Gantian Rian sama Dina yang urus Bunda sekarang. Bunda kan harus fokus jadi superwoman lagi, kata Rian dengan mulut penuh roti, membuatku tertawa. Kami sarapan bersama, diiringi obrolan ringan dan tawa. Suasana rumah ini telah kembali.
Kehangatan yang sempat direnggut oleh para parasit itu kini memancar lebih kuat dari sebelumnya. Kami berbicara tentang rencana sekolah mereka, tentang teman-teman mereka, tentang hal-hal normal yang seharusnya menjadi bagian dari keseharian mereka. Tak ada lagi topik tentang tante itu atau ayah yang jarang pulang. Masa lalu yang kelam itu sudah kami kunci rapat-rapat. Setelah mengantar mereka ke gerbang depan untuk dijemput mobil sekolah, aku kembali masuk ke dalam rumah. Hari ini adalah hari besar. Hari untuk merebut kembali pilar kedua dari kehidupanku, perusahaanku. Aku naik ke kamar dan membuka lemari pakaianku. Di bagian paling dalam, tergantung koleksi setelan kerja yang sudah lama tak tersentuh. Aku memilih sebuah setelan blazer berwarna biru tua yang elegan, dipadukan dengan kemeja putih bersih. Aku menata rambutku dengan rapi dan memoleskan riasan yang tegas. Saat aku menatap cermin, yang kulihat bukanlah Arini, seorang ibu rumah tangga yang tersakiti. Yang kulihat adalah Arini Wijaya, pendiri dan pemilik sah dari Wijaya Corp. Tepat pukul 9 pagi, Pak Tirta dan Pak Budi sudah menungguku. Pak Budi akan menjadi kepala keamananku, sementara Pak Tirta akan mendampingiku sebagai kuasa hukum. Kami berangkat menuju gedung Wijaya Corp dengan mobil yang berbeda dari yang biasa Bram pakai. Ini adalah penegasan bahwa era lama telah berakhir. Memasuki lobi perusahaan terasa seperti pulang ke rumah. Beberapa karyawan lama yang masih mengenalku menatap dengan ekspresi terkejut, bingung, namun ada binar harapan di mata mereka. Aku hanya mengangguk sopan dan terus berjalan menuju lift khusus direksi. Tujuanku adalah ruang rapat di lantai teratas. Pak Tirta sudah mengatur pertemuan darurat dengan seluruh dewan direksi dan kepala divisi. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruangan itu, semua perbincangan langsung berhenti. Semua mata tertuju padaku. Wajah-wajah yang loyal pada Bram tampak tegang dan pucat. Sementara para karyawan senior yang telah bersamaku sejak awal, menatapku dengan haru. Selamat pagi semuanya, sapaku dengan tenang, mengambil posisi di ujung meja rapat, kursi yang seharusnya menjadi milikku. Saya lihat, beberapa dari Anda terkejut dengan kehadiran saya. Mungkin ada yang mengira saya sudah menyerah, atau bahkan sudah tiada. Aku jeda sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Tapi seperti yang kalian lihat, saya di sini. Saya, Arini Wijaya, pendiri perusahaan ini, telah kembali untuk mengambil alih apa yang menjadi hak saya. Seorang direktur keuangan yang diangkat oleh Bram, Pak Hartono, mencoba menyela. Maaf, Bu Arini. Dengan segala hormat, setahu kami, CEO dan pemilik saham mayoritas perusahaan ini adalah Bapak Bramantio. Pak Tirta yang duduk di sebelahku langsung berdiri. Mungkin Bapak belum mendapat memo terbaru, katanya sambil membagikan salinan dokumen hukum kepada setiap orang di ruangan itu. Dokumen ini menyatakan bahwa pengalihan aset dan jabatan kepada Tuan Bramantio telah dibatalkan secara hukum atas dasar penyalahgunaan kepercayaan dan penipuan. Efektif sejak detik ini, Ibu Arini Wijaya kembali menjabat sebagai Direktur Utama Wijaya Corp. Suasana ruangan menjadi riuh. Wajah-wajah loyalis Bram tampak panik. Mereka tahu kapal mereka akan segera tenggelam. Saya tahu, di bawah kepemimpinan Tuan Bram, banyak terjadi perubahan, lanjutku, suaraku kini lebih tegas. Dan saya sudah melihat laporan keuangan beberapa bulan terakhir. Angka-angka yang tidak masuk akal, proyek-proyek fiktif, dan pengeluaran pribadi yang dibebankan pada perusahaan. Ini bukan sekadar salah urus. Ini adalah perampokan. Aku menatap tajam satu persatu direktur yang kutahu terlibat. Bagi Anda yang merasa ikut andil dalam pesta pora ini, saya beri Anda dua pilihan. Mengundurkan diri secara sukarela hari ini juga, atau menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan. Silakan pilih. Tak butuh waktu lama. Dalam 1 jam, 4 kepala divisi dan 2 direktur mengajukan surat pengunduran diri mereka. Aku telah berhasil memotong kepala-kepala ular dalam sekali tebas. Untuk posisi mereka yang kosong, aku langsung menunjuk para manajer senior yang selama ini setia dan berkinerja baik. Setelah rapat selesai, aku berkeliling ke setiap lantai, menyapa para karyawan. Aku memberikan pidato singkat melalui sistem pengumuman internal, menegaskan visiku untuk membawa Wijaya Corp kembali ke jalurnya. Aku berjanji akan menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan menghargai setiap tetes keringat karyawan.
Sambutan yang kuterima luar biasa. Mereka merindukan kepemimpinan yang adil dan manusiawi. Hari itu, aku bekerja hingga larut malam. Mempelajari semua dokumen, membatalkan proyek-proyek tak berguna yang dibuat Bram, dan menyusun strategi baru. Aku merasa lelah, tapi lelah yang memuaskan. Aku kembali menemukan gairah hidupku, tujuan hidupku selain menjadi seorang ibu. Saat aku pulang, bulan sudah menggantung tinggi di langit. Aku membuka pintu rumahku yang sunyi. Namun, kesunyian ini terasa damai. Di atas meja makan, ada sepiring nasi goreng dengan secari kertas di atasnya. Untuk Bunda Sang Superwoman. Jangan lupa makan malam. Kami sudah ngantuk duluan. Love, Rian Dina. Aku tersenyum, hatiku menghangat. Aku memanaskan nasi goreng itu dan memakannya dengan lahap. Hari ini aku memenangkan pertempuran di dunia korporat, dan saat pulang, aku disambut oleh cinta yang tulus dari dua malaikatku. Aku sadar, inilah hidup yang kuinginkan. Menjadi wanita karir yang sukses, sekaligus menjadi ibu yang utuh bagi anak-anakku. Aku tidak butuh seorang pria untuk melengkapiku. Aku, bersama kedua anakku, sudah menjadi sebuah semesta yang lengkap dan sempurna. Istana yang kubangun kembali ini, fondasinya bukan lagi kepercayaan pada orang lain, melainkan kekuatan dari diriku sendiri. Dan istana ini tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun lagi. Waktu berjalan tanpa komando, menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun dengan caranya yang hening. Setahun telah berlalu sejak badai itu menerjang dan meruntuhkan istana pernikahanku. Namun dari puing-puing itu, aku telah membangun kembali sebuah istana yang jauh lebih megah, bukan di atas fondasi cinta yang rapuh, melainkan di atas pilar kekuatanku sendiri. Wijaya Corp bangkit di bawah kepemimpinanku. Dengan tim yang solid dan strategi yang matang, perusahaan tidak hanya kembali stabil, tetapi juga mencapai puncak keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inovasi dan kesejahteraan karyawan menjadi prioritas utamaku, dan hal itu menciptakan loyalitas dan etos kerja yang luar biasa. Namaku, Arini Wijaya, kini dikenal sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh di negeri ini. Majalah bisnis memajang wajahku di sampul mereka, bukan sebagai istri seseorang, melainkan sebagai seorang pemimpin. Namun, kesuksesan terbesarku bukanlah angka-angka di laporan keuangan. Kesuksesan terbesarku menungguku di rumah setiap sore. Rian telah tumbuh menjadi remaja yang bertanggung jawab dan berprestasi di sekolahnya, ia bahkan terpilih menjadi ketua OSIS. Dina, dengan keceriaannya, menemukan bakatnya di bidang seni lukis dan sering memenangkan kompetisi. Tak ada lagi jejak trauma di mata mereka. Yang ada hanya tawa, kehangatan, dan cinta yang tulus di rumah kami yang damai. Kami menjadi sebuah tim, sebuah unit keluarga yang kokoh, terdiri dari seorang ratu dan dua pangeran putrinya. Di tengah kebahagiaan ini, aku sesekali mendengar kabar tentang Bram. Kabar yang dibawa angin dari obrolan para kolega lama atau dari berita-berita gosip. Setelah diusir, ia mencoba hidup bersama Vera. Namun, tanpa uang dan kemewahan, cinta mereka yang dangkal itu menguap begitu saja. Kudengar Vera meninggalkannya setelah beberapa bulan, pergi mencari mangsa kaya lainnya. Bram, dengan reputasi yang hancur, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ia terpaksa menjual sisa-sisa barang berharganya untuk bertahan hidup, berpindah dari satu kontrakan sempit ke kontrakan lainnya. Pria yang dulu angkuh dan merasa menjadi raja dunia, kini telah jatuh ke titik terendah. Aku tidak merasakan kepuasan dendam saat mendengar kabar itu. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan kini ia menuai apa yang telah ia tanam. Urusanku dengannya sudah selesai. Hingga suatu sore yang mendung, saat aku sedang memeriksa beberapa dokumen di ruang kerjaku di rumah, bel berbunyi. Bei Asih, asisten rumah tangga kami yang baru, memberitahuku bahwa ada seorang pria yang memaksa ingin bertemu denganku. Ia menyebut namanya Bramantio. Jantungku berhenti berdetak sejenak, bukan karena rindu atau takut, melainkan karena keterkejutan. Untuk apa ia datang lagi? Aku menyuruh Bei Asih untuk membiarkannya masuk dan menunggunya di teras. Aku tidak sudi ia menginjakkan lagi kakinya di dalam rumahku. Aku berjalan ke teras dengan langkah mantap. Di sana,
Berdiri seorang pria yang hampir tidak kukenali. Pria itu adalah Bram, namun versi yang kuyu dan menyedihkan. Pakaiannya lusuh, tubuhnya lebih kurus, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak acak-acakan. Matanya yang dulu memancarkan arogansi, kini penuh dengan keputusasaan. Ia menatapku, tatapannya menyiratkan campuran antara rasa malu, penyesalan, dan permohonan. "Arini," panggilnya dengan suara parau. "Ada apa?" tanyaku singkat, tanpa basa-basi. Aku tidak menawarinya duduk. Aku minta maaf, Rin," katanya, suaranya bergetar. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku menyesal. Setiap hari aku menyesali perbuatanku." Aku hanya menatapnya diam, tanpa ekspresi. "Hidupku hancur, Rin. Vera sudah meninggalkanku. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa. Aku sengsara," lanjutnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Atau setidaknya, tolong bantu aku. Aku butuh pekerjaan, butuh uang untuk memulai lagi." Ia mencoba meraih tanganku, namun aku mundur selangkah, menjaga jarak di antara kami. "Kesempatan?" Aku akhirnya bersuara, nadaku dingin dan datar. "Kesempatan itu sudah kau buang jauh-jauh saat kau membiarkan anak-anakmu diperlakukan seperti pembantu oleh wanita simpananmu. Kesempatan itu sudah hilang saat kau membiarkanku berjuang sendirian di rumah sakit sementara kau bersenang-senang. Pintu kesempatan itu sudah kututup dan kuncinya sudah kubuang ke dasar lautan." Ia menangis terseduh-seduh. Pemandangan yang mungkin akan meluluhkan hatiku setahun yang lalu, kini tidak berpengaruh apa-apa. "Lalu soal bantuan," lanjutku. "Selama ini, setiap bulan aku selalu mengirimkan sejumlah uang ke rekening ibumu, lebih dari cukup untuk biaya hidupnya. Itu kulakukan bukan untukmu, tapi karena aku masih menghormatinya sebagai nenek dari anak-anakku. Itu adalah satu-satunya bentuk bantuan yang akan kau dapatkan secara tidak langsung dariku. Selebihnya, nasibmu adalah tanggung jawabmu sendiri." "Tapi aku ayah dari Rian dan Dina," sergahnya, mencoba menggunakan kartu terakhirnya. "Seorang ayah tidak akan pernah menyakiti anak-anaknya seperti yang kau lakukan," balasku telak. "Kau mungkin ayah biologis mereka, tapi kau sudah kehilangan hak untuk menyebut dirimu ayah mereka. Mereka sudah bahagia sekarang, tanpamu. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk kembali ke dalam hidup mereka hanya untuk mengacaukannya lagi." Aku berbalik, hendak masuk ke dalam rumah. "Arini, tolong. Jangan tinggalkan aku seperti ini," teriaknya putus asa. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, namun tidak menoleh ke belakang. "Selamat tinggal, Bram. Semoga kau bisa belajar dari kesalahanmu dan memulai hidupmu sendiri. Tapi jangan pernah berharap untuk memulainya lagi bersamaku atau anak-anakku." Dengan itu, aku melangkah masuk dan menutup pintu di hadapannya. Aku tidak peduli dengan teriakannya yang memanggil-manggil namaku. Aku berjalan lurus menuju taman belakang, di mana Rian dan Dina sedang tertawa sambil bermain. Melihatku datang, mereka berlari menghampiriku dan memelukku. "Bunda, lihat, aku bisa melukis pelangi," seru Dina, menunjukkan karyanya. Aku memeluk kedua anakku dengan erat, menghirup aroma kebahagiaan mereka. "Disinilah istanaku. Disinilah duniaku. Pintu untuk masa lalu yang kelam itu telah kututup rapat, selamanya. Di hadapanku kini terbentang masa depan yang cerah, yang akan kujalani sebagai seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang utuh dan merdeka." 15 tahun kemudian, langit Jakarta di penghujung tahun menyajikan sebuah lukisan senja yang dramatis. Semburat jingga, ungu, dan merah muda berpadu di atas cakrawala, memantulkan cahayanya pada gedung-gedung pencakar langit yang berdiri angkuh. Dari jendela kaca raksasa di ruang kerjanya di lantai 50 gedung Wijaya Corp, Arini Wijaya memandangi pemandangan itu dengan seulas senyum tipis yang penuh ketenangan. Di usianya yang kini telah memasuki kepala 5, gurat-gurat halus di sekitar matanya justru menambah pesona kebijaksanaan pada wajahnya yang tetap terawat dan tegas. Tak ada lagi jejak kerapuhan atau badai emosi yang pernah melandanya. Yang tersisa adalah aura seorang ratu yang telah memenangkan perangnya, bukan dengan pedang, melainkan dengan keteguhan dan martabat. 15 tahun.
Waktu terasa berlari begitu cepat, namun setiap detiknya terisi penuh dengan makna. Perusahaannya, Wijaya Corp, kini bukan hanya sebuah entitas bisnis, melainkan sebuah imperium yang disegani di tingkat Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan merambah ke berbagai sektor baru, teknologi hijau, properti berkelanjutan, dan filantropi melalui Yayasan Wijaya Peduli. Arini tidak hanya membangun bisnis, ia membangun sebuah warisan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, tegas, namun berhati nurani. Ia mengubah wajah korporasi yang seringkali dianggap dingin dan tak berperasaan menjadi kekuatan untuk kebaikan. Namun, di antara semua gelar dan pencapaian yang disematkan padanya oleh dunia, ada satu gelar yang paling ia banggakan, Bunda. Pintu ruang kerjanya diketuk pelan sebelum terbuka. Sosok pemuda jangkung dan gagah melangkah masuk. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara ketegasan Arini dan garis-garis wajah yang samar-samar mengingatkannya pada masa lalu, namun dengan sorot mata yang jauh lebih hangat dan penuh integritas. Itu adalah Rian, putranya, yang kini berusia 29 tahun. Masih di sini, Bun? Kukira sudah pulang, sapa Rian, suaranya dalam dan menenangkan. Ia meletakkan sebuah mat di meja ibunya. Arini tersenyum, berbalik dari jendela. Menikmati pemandangan sebentar. Ada apa, Nak? Hanya laporan akhir dari tim legal untuk akuisisi perusahaan logistik itu. Semuanya beres. Aku sudah memeriksanya 3 kali, jawab Rian. Ia tidak lagi memanggil Arini dengan sebutan formal di kantor. Atas permintaan Arini sendiri, ikatan ibu dan anak tetap menjadi yang utama, bahkan di tengah profesionalisme kerja. Setelah lulus dengan predikat cum laude dari Fakultas Hukum terbaik di negeri ini dan menimba pengalaman di firma hukum internasional selama beberapa tahun, Rian akhirnya bergabung dengan Wijaya Corp 3 tahun lalu. Bukan karena nepotisme, melainkan karena kemampuannya yang luar biasa. Ia kini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan, menjadi tangan kanan yang paling dipercaya oleh Arini. Kerja bagus, Rian. Bunda tahu Bunda bisa mengandalkanmu, puji Arini tulus. Ia menatap putranya dengan binar kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Ia melihat seorang pria muda yang cerdas, berprinsip, dan yang terpenting, memiliki hati yang lurus. Pria yang sangat berbeda dengan ayahnya. Dina barusan telepon. Dia mengingatkan lagi acara makan malam di restonya malam ini. Jangan sampai Bunda lupa dan malah rapat sampai tengah malam lagi, kata Rian, nadanya sedikit menggoda. Arini tertawa kecil. Tentu saja Bunda tidak lupa. Hari spesial adikmu, mana mungkin Bunda lewatkan. Malam ini memang malam yang istimewa. Dina, putri bungsunya yang kini berusia 27 tahun, akan secara resmi meluncurkan buku menu baru di Kanvas Rasa, restoran fine dining berkonsep galeri seni miliknya. Restoran itu adalah buah dari 2 kecintaan terbesar Dina, seni dan kuliner. Setelah lulus dari sekolah seni ternama di Paris, Dina tidak hanya menjadi pelukis muda yang karyanya diperhitungkan, tetapi juga seorang restorateur inovatif. Setiap sudut restorannya dihiasi lukisan-lukisan karyanya, dan setiap hidangan yang disajikan adalah sebuah karya seni. Malam itu, restoran Kanvas Rasa ramai oleh tamu undangan. Para kritikus kuliner, seniman, kolega, dan sahabat dekat berkumpul di tengah alunan musik jazz yang lembut. Suasananya hangat dan elegan. Arini dan Rian duduk di sebuah meja khusus bersama Bei Asih, yang kini sudah dianggap seperti keluarga sendiri, dan Pak Tirta, pengacara setia keluarga yang sudah pensiun namun tetap menjadi sahabat baik Arini. Tak lama kemudian, Dina menghampiri meja mereka. Ia tampak memukau dalam balutan gaun sederhana namun anggun, rambutnya yang panjang tergerai indah. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kepercayaan diri. Tak ada lagi jejak gadis kecil yang pemurung dan ketakutan. Bunda, Kak Rian, terima kasih sudah datang, sapanya, memeluk ibu dan kakaknya bergantian. Acaramu luar biasa, sayang. Bunda sangat bangga padamu, bisik Arini. Semua ini juga berkat Bunda dan kakak, balas Dina tulus. Matanya berkaca-kaca. Kalian yang selalu memberiku kanvas kosong dan semua warna yang kubutuhkan untuk melukis hidupku sendiri. Malam itu, mereka menikmati hidangan lezat sambil mengenang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Mereka tertawa mengingat kelucuan-kelucuan masa lalu,
saling berbagi cerita tentang pekerjaan dan kehidupan. Di tengah kehangatan itu, Arini memandangi kedua anaknya. Rian, sang pilar yang kokoh dan adil. Dina, sang seniman yang menebarkan keindahan dan kegembiraan. Mereka adalah mahakarya terindahnya. Mereka adalah bukti nyata bahwa dari puing-puing kehancuran sekalipun, ia bisa membangun kembali sebuah istana yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Di tengah perbincangan, ponsel Rian bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu kontaknya di firma hukum lama. Rian membacanya, dan raut wajahnya sedikit berubah, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Ada apa, nak?" tanya Arini, kepekaannya sebagai seorang ibu langsung menangkap perubahan itu. Rian ragu sejenak, lalu menatap ibunya. "Bukan apa-apa, Bun. Hanya kabar duka." "Siapa?" Rian menarik napas. "Nenek, ibunya ayah. Beliau meninggal dunia pagi tadi." Keheningan sejenak menyelimuti meja mereka. Arini terdiam. Meskipun ia sudah lama tidak berkomunikasi dengan mantan mertuanya itu, ada secuil rasa hormat yang tersisa untuk wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Uang bulanan yang rutin ia kirimkan melalui perantara adalah satu-satunya jembatan penghubung mereka yang tak terlihat. Pesan ini juga mengatakan pemakamannya besok pagi, lanjut Rian pelan. "Dan, ayah akan ada di sana." Nama itu, yang sudah 15 tahun hampir tak pernah terucap di antara mereka, kini menggantung di udara. Bram, hantu dari masa lalu. Arini menatap kedua anaknya bergantian. Ia melihat ketenangan di wajah Rian dan sorot mata pengertian di wajah Dina. Mereka bukan lagi anak-anak yang bisa terluka oleh bayangan itu. Mereka adalah orang dewasa yang telah berdamai dengan masa lalu mereka. "Apa kalian ingin pergi?" tanya Arini lembut. "Beliau adalah nenek kalian." Rian dan Dina saling berpandangan. Kemudian Rian menggeleng pelan. "Aku rasa tidak, Bun. Hubungan kami sudah lama berakhir. Doa kami sudah cukup. Lagi pula, kami tidak ingin merusak kedamaian yang sudah kita bangun." Dina mengangguk setuju. "Kebahagiaan kita di sini, sekarang, bersama Bunda. Itu yang terpenting." Arini tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia telah membesarkan anak-anak yang bukan hanya sukses, tetapi juga bijaksana. Malam itu, setelah acara selesai dan mereka kembali ke rumah, Arini duduk sendirian di balkon kamarnya. Kabar tentang Bram membuatnya sedikit merenung. Ia tidak merasakan benci atau dendam. Perasaan itu sudah lama menguap, tergantikan oleh ketidakpedulian. Namun, ada sedikit rasa penasaran manusiawi tentang bagaimana kehidupan telah membentuk pria itu setelah kejatuhannya. Ia ingat pertemuan terakhir mereka di teras rumah ini. Pria hancur yang memohon belas kasihan. Setelah hari itu, ia tak pernah lagi mendengar kabarnya secara langsung. Ia sengaja membangun tembok tinggi untuk melindungi keluarganya. Mungkin, pikir Arini, inilah saatnya untuk sebuah penutupan terakhir. Bukan untuk Bram, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk benar-benar melepaskan lembaran terakhir dari buku masa lalunya. Keesokan paginya, Arini membuat sebuah keputusan. Setelah memastikan Rian dan Dina berangkat beraktivitas seperti biasa, ia meminta sopirnya untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Bukan ke pemakaman. Ia tidak ingin kehadirannya menimbulkan keributan atau kesalahpahaman. Ia pergi ke sebuah panti jompo sederhana di pinggir kota. Tempat di mana mantan mertuanya menghabiskan sisa hidupnya, yang biayanya diam-diam ia tanggung selama ini. Ia hanya ingin memberikan penghormatan terakhirnya dalam diam. Namun, takdir punya rencana lain. Saat ia hendak meletakkan sebuket bunga lili putih di depan papan pengumuman duka cita panti, seorang pria tua penjaga panti menyapanya. "Maaf, ibu mencari siapa?" "Saya hanya ingin menyampaikan duka cita untuk almarhumah Ibu Hartini," jawab Arini sopan. Pria tua itu mengamatinya sejenak. "Oh, apakah ibu ini? Ibu Arini?" Arini terkejut. "Bagaimana Bapak tahu?" Putra almarhumah, Pak Bram, sering bercerita tentang ibu. Ia bilang, ibu adalah wanita yang baik hati, yang masih membantunya merawat ibunya meskipun. Pria itu tidak melanjutkan kalimatnya. Jantung Arini berdebar sedikit lebih cepat. "Bram, ada di sini." "Ada, Bu."
Sejak ibunya sakit keras sebulan terakhir, ia selalu di sini, menemani siang dan malam. Sekarang ia sedang membereskan barang-barang almarhumah di kamar. Tanpa sadar, Arini menemukan dirinya melangkah mengikuti arahan penjaga panti itu menyusuri koridor yang sunyi. Di ujung koridor, sebuah pintu kamar terbuka. Di dalamnya, seorang pria dengan punggung sedikit membungkuk sedang melipat beberapa helai pakaian. Usang ke dalam kardus. Rambutnya sudah memutih di banyak tempat. Saat ia berbalik, mata mereka bertemu. Itu adalah Bram. 15 tahun telah mengukir jejaknya dengan kejam di wajah pria itu. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Keangkuhan dan pesona yang dulu ia banggakan telah lenyap sama sekali, digantikan oleh kelelahan dan gurat penyesalan yang mendalam. Ia terkesiap melihat Arini. Kardus di tangannya jatuh ke lantai. Arini? Arini hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa kata. Kamu datang? Tanyanya tak percaya, suaranya serak. Aku datang untuk ibumu, jawab Arini pelan. Turut berduka cita. Bram menunduk, air mata jatuh membasahi lantai keramik yang kusam. Terima kasih, Rin. Dan terima kasih untuk semuanya. Aku tahu kamulah yang membiayai ibu selama ini. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Aku tidak butuh balasan, kata Arini. Aku melakukannya karena aku menghormatinya. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara isak tangis Bram yang terdengar. Bagaimana kabarmu, Rin? Tanyanya akhirnya, memberanikan diri menatap Arini. Dan anak-anak? Kami baik. Sangat baik, jawab Arini. Rian sekarang menjadi pengacara hebat di perusahaan. Dan Dina, ia punya restoran dan galeri seninya sendiri. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Wajah Bram dihiasi senyum sedih. Aku tahu. Aku kadang-kadang melihat berita tentangmu atau tentang mereka. Aku bangga, dari kejauhan. Ia berhenti sejenak, mengusap air matanya. Aku telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupku, Rin. Dan aku sadar, itu semua karena kesalahanku sendiri. Tidak ada satu hari pun aku tidak menyesalinya. Arini mendengarkan pengakuan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan di mata pria itu. Bukan manipulasi, bukan sandiwara. Hanya penyesalan murni dari jiwa yang lelah. Semua orang membuat kesalahan, Bram, kata Arini pelan, dan kata-kata itu mengejutkan dirinya sendiri. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Kuharap kau bisa menemukan kedamaianmu. Arini meletakkan amplop putih tebal di atas meja kecil di sudut ruangan. Ini sedikit bantuan dariku. Bukan untukmu, tapi sebagai biaya pemakaman yang layak untuk ibumu. Ia berbalik untuk pergi. Arini, tunggu, panggil Bram. Arini berhenti, namun tidak menoleh. Bolehkah aku meminta satu hal lagi? Arini diam, menunggu. Tolong sampaikan pada Rian dan Dina bahwa ayah mereka sangat menyesal. Dan ayah mereka selalu mencintai mereka, meskipun dengan cara yang salah dan pengecut. Suaranya pecah di akhir kalimat. Arini menarik napas dalam-dalam. Akan kusampaikan, jawabnya. Selamat tinggal, Bram. Kali ini, ia benar-benar pergi. Ia melangkah keluar dari panti jompo itu, meninggalkan masa lalunya di belakang untuk selamanya. Saat ia kembali masuk ke dalam mobil, ia tidak menangis. Ia merasa lega. Beban terakhir yang tanpa sadar masih menggantung di hatinya, kini telah terangkat. Bab itu telah benar-benar ditutup. Sore itu, ia pulang ke rumah. Rumahnya yang hangat dan penuh tawa. Ia menemukan Rian dan Dina sedang duduk di taman belakang, berdebat seru tentang film terbaru. Arini menghampiri mereka dan duduk di antara mereka, merangkul keduanya. Bunda dari mana? Tanya Dina. Arini menatap kedua wajah yang paling ia cintai di dunia. Bunda baru saja menutup sebuah buku cerita lama. Sekarang, mari kita tulis bab-bab baru yang lebih indah bersama. Ia menceritakan pertemuannya dengan Bram, termasuk pesan terakhirnya. Rian dan Dina mendengarkan dengan tenang dan dewasa. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya pemahaman yang hening. Terima kasih sudah memberitahu kami, Bun, kata Rian akhirnya. Itu berarti. Semoga dia menemukan kedamaiannya,
tambah Dina lembut. Arini tersenyum. Ia tahu, mereka akan baik-baik saja. Mereka semua akan baik-baik saja. Malam itu, saat Arini hendak tidur, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita yang pernah hancur, namun bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Seorang wanita yang belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Seorang wanita yang berhasil mengubah gurun penderitaan menjadi taman yang subur bagi anak-anaknya. Ia membuka laci meja riasnya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto dirinya bersama Rian dan Dina saat mereka masih kecil, tertawa riang di sebuah taman bunga. Ia mengelus foto itu dengan lembut. Perjalanannya sangat panjang dan berliku. Namun setiap langkah, setiap air mata, dan setiap perjuangan, semuanya terbayar lunas. Ia telah memberikan kehidupan terbaik yang ia bisa untuk anak-anaknya. Dan sebagai balasannya, mereka memberinya cinta dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Gema dari masa lalu yang menyakitkan telah memudar, digantikan oleh gema kebahagiaan yang kini memenuhi setiap sudut istananya. Dan Arini tahu, gema itu akan terus bergaung selamanya. Ia menutup matanya, hatinya dipenuhi rasa syukur yang meluap. Ia siap menyambut hari esok dan semua hari-hari indah yang akan datang setelahnya.